Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi yang telah saya upload di laman e-learning atau Simari, yaitu mengenai isu climate change dari mata kuliah Current Issue Kesehatan Keselamatan Kerja. Oke, langsung saja. Pada video kali ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan overview bagaimana saat ini isu climate change yang sedang terjadi, kemudian apa saja jenis climate change, lalu dampaknya terutama terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta selanjutnya bagaimana langkah untuk mengendalikan dampak dari climate change di tempat kerja. Oke, berikut adalah pengertian terkait dengan climate change menurut Audrian E. dan kawan-kawan di tahun 2011 di dalam bukunya menyebutkan bahwa perubahan iklim atau climate change ini adalah perubahan pola dari intensitas unsur iklim pada periode waktu yang cukup lama. Rentangnya di sini sekitar rata-rata 30 tahun ataupun lebih. Dan kemudian perubahan iklim ini tidak bisa dinilai dari cuman 1 atau 2 perubahan kondisi cuaca saja, tapi dari kondisi cuaca rata-rata dan perubahan melalui distribusi kejadian cuaca yang cukup panjang gitu. Kalau kita bisa lihat dalam dekade terakhir ini perubahan untuk di Indonesia, cuaca dan iklim yang biasanya kita memiliki curah hujan di periode tertentu itu cenderung bergeser gitu, atau malah sekarang cenderung berkurang. Nah, itu adalah termasuk di dalamnya adalah perubahan iklim. Nah, dapat dilihat itu pada gambar mengenai climate change itu ada pergerakan atmosfer temperatur yang meningkat. Ini dilihat dari tahun 1850 berlanjut 1900 dan seterusnya. Bahkan ada prediksi bahwa tahun 2000 dan seterusnya itu akan terus mengalami peningkatan temperatur di atmosfer. Kalau bisa diketahui mungkin yang paling sering kita dengar itu adalah pemanasan global gitu ya atau efek rumah kaca. Itu adalah salah satu atau beberapa penyebab gitu. Secara khususnya lagi ada yang menyebabkan pemanasan global seperti yang apa saja yang dilakukan oleh manusia, misalnya untuk pembakaran fosil, seperti penggunaan bahan bakar minyak dengan bahan bakar fosil gitu ya, seperti bensin dan lain-lain. Hasil pembakarannya itu mempengaruhi atmosfer di mana lapisan ozon menipis hingga bahkan berlubang untuk di beberapa area di dunia. Nah, itu meningkatkan panas yang harusnya masuk ke dalam panas yang harusnya diterima oleh bumi itu meningkat langsung gitu ya dari matahari langsung ke bumi yang harusnya sebelumnya dilindungi oleh atmosfer. Kemudian selain peningkatan temperatur di atmosfer ada peningkatan tinggi air laut ya. Tinggi air laut ini disebabkan oleh melelehnya dataran di kutub utara maupun selatan sehingga menyebabkan air laut itu cukup tinggi dan meningkat. Dan ini menyebabkan juga akhirnya penurunan di snow cover atau lapisan es dan salju di bagian North Hemisphere. Itu berdasarkan IPCC Summary for Policymaker di tahun 2007. Nah, dalam keadaan ini sebenarnya bumi sedang mengalami periode perubahan iklim. Kalau tadi disebutkan itu ada tanda-tanda dengan peningkatan suhu, kelembaban lingkungan rata-rata dan lain-lain, serta tingginya air laut gitu ya. Kira-kira selama ini itu meningkat sekitar 2 sampai 4 derajat Celcius dalam abad ini, abad 21, 22. Kemudian kenaikan suhu rata-rata ini ya tadi disebabkan salah satunya adalah konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan ini diperoleh dari analisis inti S Vostok. Analisis inti S Vostok ini apa? Ini adalah analisis dari salah satu cara untuk melihat sebenarnya apa saja yang sudah terjadi selama beberapa dekade belakang melalui S Vostok. S Vostok ini dia sebuah alat sebenarnya yang dipasang di salah satu kutub bagian utara, itu dipasang untuk melihat lapisan-lapisan di dalam esnya.
Secara jelas nanti bisa kalian cari di referensi yang mendukung, ini hanya sebagai gambaran bahwa, cara untuk melihat, eee, adanya perubahan iklim itu bisa melalui analisis inti es Vostok. Nah, kemudian apa sih bentuk dari climate change ini atau perubahan iklim? Bisa dilihat di situ ada digambar bahwa peningkatan ini, terus terjadi dan diprediksikan akan terus terjadi. Nah, prediksi ini menggunakan skenario yang dilakukan oleh IPCC, bahwa di tahun 2000 hingga 21.000 nanti itu akan terus meningkat secara konstan gitu. Kemudian, dan ini artinya kita tidak bisa menghindari terjadinya pemanasan global atau kenaikan jumlah tingginya air es gitu ya. Oke, kemudian karena kita tidak bisa menghindari ini, maka yang harus kita lakukan adalah menghadapinya. Di mana dengan menghadapi ini berarti ada beberapa pengendalian yang kita harus, lakukan untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Nah, untuk pemanasan ini pun sebenarnya ada proses umpan balik iklim ya. Jadi karena tadi ada disebutkan di awal ada penumpukan gas rumah kaca atau GRK itu disingkatnya. Nah, itu akibatnya ada menyebabkan, energi radiasi di bumi itu terserap dan mengumpul di atmosfer. Nah, di dalam hukum fisika, atau di dalam hukum kekekalan energi bahwa energi itu tidak bisa dihilangkan gitu ya. Dia akan terus bertahan. Artinya energi radiasi yang ada di dalam rumah kaca, di dalam atmosfer itu tetap bertahan di atmosfer dan akhirnya karena tidak bisa hilang maka dia berubah bentuk. Berubah bentuknya itu adalah kalau dia adalah energi panas, radiasi panas gitu ya, maka peningkatan suhu bumi. Dan jika ada energi gerak yang tercipta maka akan berubah misalnya menjadi beberapa bencana seperti atau beberapa bentuk seperti angin puting beliung, badai, topan ataupun angin siklon tropis yang sekarang kita sering hadapi. Kemudian, atau energi atau energi tadi, energi gerak ataupun energi panas. Nah, energi-energi tersebut juga menjadi bentuk dari perubahan iklim. Dia akan menggerakkan iklim akan berubah menjadi seperti apa tergantung dari energi yang diserap atau dikumpulkan di atmosfer. Kalau jika energi panas tadi, dia akan meningkatkan suhu bumi dan mencairkan es di daratan dan meningkatkan tinggi air laut. Kemudian kalau misalnya dia terkumpul adalah energi gerak, maka ya berubah menjadi angin, badai, topan, dan lain sebagainya yang mungkin lebih parah. Nah, itu untuk skema perubahan iklimnya seperti ini. Kalau tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga di awal bahwa aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil itu mempengaruhi untuk meningkatkan terjadinya gas rumah kaca atau efek rumah kaca. Kemudian aktivitas pertanian itu juga mengalami hal yang serupa karena di aktivitas pertanian ini beberapa di antaranya misalnya membakar lahan begitu ya. Kemudian ada perubahan lahan misalnya yang awalnya perubahan lahan yang harusnya dia untuk meningkatkan udara di bumi gitu akhirnya berkurang sehingga kandungan CO2 itu lebih tinggi, misalnya dari awalnya hutan menjadi tempat lahan gitu, lahan untuk bercocok tanam atau menjadi permukiman, maka itu akan mengurangi kandungan oksigen dalam bumi sehingga akhirnya gas CO2 itu meningkat, CH4N2O juga meningkat. Nah, itu menyebabkan tadinya ada muncul sebuah atau beberapa penyebab untuk dapat terjadinya perubahan iklim. Adanya gangguan siklus karbon karena tadi peningkatan di salah satu unsur kimia yang spesifik seperti CO2, kemudian akhirnya mengakibatkan perubahan utama iklim tadi, yaitu global warming, kemudian pencairan es, peningkatan air permukaan laut, atau perubahan pola hujan. Nah, ini ada beberapa dampaknya untuk misalnya perubahan pola hujan mungkin akan ada dampak positif terutama di beberapa sektor seperti pertanian, perkebunan, dan ya itu. Dampak negatifnya mungkin adalah beberapa keadaan banjir tidak dapat dikendalikan, kemudian tidak dapat diprediksi juga, dan itu kalau kita berkaca di tempat kerja berarti
akan ada hal-hal yang timbul, jauh lebih daripada atau di luar dari skenario yang sudah ditetapkan. Misalnya kita sudah menetapkan bahaya dan risiko terjadinya banjir itu 1 tahun sekali, ternyata karena ada perubahan utama iklim, nah itu bisa berubah, ternyata bisa menjadi 2 atau 3 kali. Yang awalnya kita prediksi kejadian banjir itu hanya akan terjadi di hilir, ternyata sampai bisa ke tengah atau ke hulu misalnya. Nah, itu adalah dampak positif dan negatifnya. Maka respon kita adalah 2, beradaptasi dan melakukan mitigasi. Beradaptasi artinya jika sudah terjadi maka kita akan menjadikan ini hal yang, kita jadikan patokan untuk kedepannya perencanaan berikutnya berarti, adanya perubahan iklim ini tidak bisa menutup kemungkinan akan merubah bahaya dan risiko menjadi lebih besar atau frekuensinya menjadi lebih sering, sehingga melakukan pengendalian atau melakukan beberapa perencanaan untuk beradaptasi terhadap dampak negatif. Untuk dampak positifnya juga kita akan ikut beradaptasi, misalnya dampak positifnya, area area misalnya kita bekerja di perkebunan kelapa sawit begitu, area daerah kelapa sawit ini menjadi tinggi atau tercukupnya kebutuhan air, maka kita harus hadapi itu dengan dampak positif. Kita beradaptasi dengan melakukan pengendalian-pengendalian tertentu untuk menciptakan, produksi yang lebih baik misalnya. Nah, untuk respon mitigasi, artinya kita harus melakukan, apa, yaitu apa sih yang sudah kita lakukan gitu untuk menyumbang terjadinya aktivitas manusia yang dapat menyebabkan proses perubahan iklim atau mencetuskan perubahan iklim gitu. Misalnya dalam proses kegiatan kita, kegiatan bisnis proses perusahaan atau kegiatan-kegiatan yang utama maupun yang pendukung yang kita lakukan itu ada melibatkan pembakaran bahan bakar fosil, maka yang kita bisa melakukan interferensi, artinya melakukan timbal balik begitu, bahwa kita bisa mungkin mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan menggunakan atau beralih menjadi energi yang lain, menggunakan energi yang lain, atau misalnya kita melakukan perubahan lahan, maka kita bisa melakukan beberapa intervensi seperti mengganti misalnya dari tidak menggunakan lahan lagi, menggunakan hal yang lain yang dengan media yang lebih ramah lingkungan begitu agar harapannya adalah proses penyebab perubahan iklim ini berkurang gitu. Itu untuk skema perubahan iklim menurut Aldrin E. dan kawan-kawan tahun 2011. Nah, ini beberapa jenis climate change atau fenomena sebenarnya dan tren yang terjadi gitu, yang sudah terjadi dan akan terjadi. Ini menurut IPCC. Oke, yang pertama adalah keadaan fenomena di mana hari baik itu siang ataupun malam di beberapa area atau sebagian besar area itu cenderung lebih hangat atau kurang dingin. Dan itu di tahun akhir 1960 itu sudah terlihat very likely atau sangat mungkin terjadi. Kemudian ketika ini apa namanya human contribution to observe trend atau bisa kita lihat ada kontribusi dari manusia maka akan mungkin terjadi dan jika itu dilanjutkan seterusnya maka di abad 21 ke depan itu akan sangat mungkin terjadi atau sering sekali mungkin terjadi. Begitu juga dengan yang lainnya bisa kalian lihat. Nah, itu tadi contoh tentang warmer and fewer cold di hari biasa, siang ataupun malam itu cenderung panas, kemudian frekuensi hari panas dan malam yang panas itu juga hampir meningkat ya. Kalau kalian lihat dari very likely, likely di malam hari kemudian menjadi virtually certain untuk skenario 21 abad ke depan lagi. Kemudian di heavy precipitation event atau di pengendapan gitu ya, pengendapan ataupun frekuensi curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan pengembapan yang besar itu meningkat hampir di sebagian besar area. Dari likely itu meningkat menjadi more likely than not atau dari yang mungkin menjadi lebih mungkin daripada tidak hingga sangat mungkin. Begitu juga area yang terefek oleh atau area yang terdampak oleh kekeringan meningkat. Nah, itu di banyak wilayah itu sejak 1970-an itu
mungkin terjadi hingga akhirnya lebih mungkin terjadi daripada tidak sampai dengan mungkin terjadi. Dan, intensitas, siklon tropis, aktivitas itu meningkat dan itu juga terjadi meningkat, ke depannya semakin meningkat. Increase incident of extreme high sea level, ini yang tidak termasuk oleh tsunami atau peningkatan atau tinggi air laut itu semakin juga meningkat. Ini adalah jenis-jenis climate change yang dan kemungkinan atau likelihood-nya ya, kemungkinannya apakah meningkat atau tidak, atau mungkin terjadi atau tidak gitu, eee, untuk kemungkinannya. Oke, kemudian, untuk dampak climate change-nya sendiri, terutama di ranah K3, Kesehatan Keselamatan Kerja, bisa dilihat bahwa tidak tidak kecil ya perubahannya itu dan dampaknya itu, sorry bukan perubahannya, tapi dampaknya itu tidak kecil alias besar gitu. Dalam konteks misalnya, perkembangan atau populasi yang meningkat, kemudian energi, kemudian kebijakan terkait dengan energi, lokal kondisi, dan itu, konteks itu ketika terjadi global climate change, maka dia akan meningkatkan risiko dan juga bahaya. Dan ini bisa dilihat bahwa ambient temperature itu akan meningkat, artinya hari panas itu meningkat dan, rata-rata temperatur itu juga meningkat, akhirnya akibatnya ke occupational efeknya apa? Yaitu heat stress dan fatigue. Baik, maka dilihat lagi untuk itu tadi, temperatur yang meningkat gitu ya. Kemudian ketika meningkatnya air pollution atau udara, polusi udara maksudnya, maka ozone exposure atau ya ozon itu akan semakin meningkat dan itu berpengaruh terhadap atmosfer dan berpengaruh juga terhadap, kesehatan pekerja gitu, di mana respiratory disease itu meningkat dan ada cardiovascular disease itu juga akan muncul dan meningkat. Dan itu diperparah lagi dengan pulmonary toxican, artinya, jika, air pollution itu meningkat artinya ada kemungkinan adanya toksikan yang akan masuk ke paru-paru dan itu semakin meningkat. Lalu ditambah dengan UV radiation, nah itu berefek kepada mata, kemudian kepada disfungsi imun, dan juga kepada kanker kulit. Ya begitu, jadi ada efeknya masing-masing kepada, occupational health effect atau berefek kepada kesehatan kerja. Nah, itu meningkatkan faktor bone disease gitu ya, kemudian industrial transition dan emerging industry. Akhirnya apa? Ada job insecurity, kemudian atau beralih fungsi gitu ya, job atau industri baru, muncul banyak industri baru sehingga menimbulkan dampak-dampak baru, skenario baru yang tidak diketahui. Yang diperkirakan ada musculoskeletal disorders, mental stress, dan itu udah mulai muncul. Padahal ini penelitiannya dilakukan sekitar tahun 2000-an. Begitu. Dan yang paling penting adalah ada perubahan di lingkungan. Bisa banyak hal gitu ya. Bisa dilihat di sini. Nah, maka dari ini kalau bisa dilihat ada 7 kategori bahaya terkait dengan iklim, yaitu peningkatan suhu lingkungan, kemudian ada polusi udara, lalu ada paparan ultraviolet atau UV, dan cuaca ekstrim, penyakit yang ditularkan mungkin melalui vektor dan habitat, yang mungkin habitatnya akan semakin meluas, kemudian transisi atau perubahan industri dan munculnya industri-industri baru hingga perubahan dalam lingkungan gitu atau built environment atau lingkungan yang sudah terbina. Oke, itu adalah bahaya-bahaya yang mungkin akan terjadi. Jadi perubahan iklim itu memang tidak serta-merta langsung menghasilkan bahaya baru, tapi bisa jadi adalah bahaya yang sudah ada itu akan bertambah parah tingkat keparahannya atau prevalensi yang semakin meningkat atau distribusi dari bahaya itu semakin meluas gitu daripada yang sudah diketahui.
Nah, itu untuk dampak climate change yang pertama. Kemudian dampak yang kedua adalah ini yang cukup terbaru dan memang sudah ada studinya, baik itu in vitro atau in vivo. Artinya studi atau penelitian ini dilakukan oleh melalui eksperimen mencit maupun eksperimen dalam tabung gitu ya, secara klinis begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tekanan panas yang misalnya kita diakibatkan tadi oleh pemanasan global, maka jika tidak dengan olahraga atau dengan atau tidak tanpa olahraga, itu akan mengaktifkan efek termal. Di sini dimaksudkan adalah efek termal itu seperti aliran darah di kulit, kemudian terjadinya proses berkeringat gitu ya, adanya pernapasan, itu adalah efek termal. Nah, itu efek termal tersebut itu dapat mempercepat penyerapan pestisida pada manusia. Artinya apa? Ini baru pestisida ya. Jadi kita tidak tahu dengan bahan kimia yang lain. Untuk pestisida itu semakin mudah terserap oleh tubuh. Artinya apa? Toksikologi atau toksisitas pada di dalam pemanasan global itu semakin tinggi atau efek toksik dalam pemanasan global itu semakin membahayakan. Kalau dalam gambarnya ini bisa dilihat di tahun 2003 oleh Gordon bahwa panas panas bahwa panas ini ketika ada toxin exposure atau bahan exposure dari bahan toksik tadi itu bisa melalui inhalasi transcutaneous dan transcutaneous. Oh sorry, dua-duanya transcutaneous. Ya, ini dari exposure toksik ini melalui pernafasan, keringat, dan juga aliran darah di kulit itu mempengaruhi thermoregulation atau kita kan punya sistem tubuh untuk mengatur panas, jadi mengeluarkan dan memasukkan panas agar tetap seimbang di dalam tubuh. Nah, ketika sedang bekerja seperti itu, maka semua yang ada di luar ini akan mungkin mudah masuk melalui tadi heat dan humidity atau panas dan kelembaban tadi yang bertukar di tubuh gitu. Nah, itu sudah ada penelitian terkait dampak climate change secara in vitro dan in vivo. Maka selanjutnya, langkah apa yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan dampak climate change supaya hal itu tidak berdampak buruk gitu ya, atau misalnya dampak buruk ada tapi itu bisa kita tekan serendah-rendahnya di tempat kerja seperti apa. Yang pertama kita lakukan perubahan standar. Jadi kita tidak bisa berpatok pada standar yang lama jika ternyata standar yang lama tidak mampu mengendalikan kondisi atau keadaan bahaya dan risiko. Kemudian melakukan modifikasi pengendalian bahaya sesuai dengan yang sudah kita identifikasi awal jika terjadi adanya perubahan atau peningkatan dan keparahan dari bahaya. Nah, misalnya kita melakukan manajemen risiko kan justru kita melakukan pembobotan gitu ya. Apakah ini kemungkinannya akan sering terjadi atau tidak. Nah, itu perlu dievaluasi lagi. Dengan adanya evaluasi itu melalui perubahan standar tadi, maka kita bisa memprediksi ini termasuk tingkat risiko seperti apa, sehingga modifikasi pengendalian bahaya bisa kita tentukan berdasarkan itu. Lalu yang ketiga ada pengembangan prosedur aklimatisasi. Ini hubungannya terkait dengan pemanasan global ya. Artinya misalnya kita berada di tempat pekerjaan yang bekerja di tempat kerja yang memiliki exposure panas tinggi, maka kita harus melakukan aklimatisasi jika baru terjun ke tempat kerja tersebut. Aklimatisasi ini seperti apa? Berarti harus membiasakan diri gitu. Jadi aklimatisasi ini tidak langsung misalnya kita pekerja baru yang bekerja di tempat pelelehan baja, kemudian kita langsung bekerja selama 8 jam untuk bekerja pertama. Harusnya tidak seperti itu. Karena akan menimbulkan efek yang cukup parah, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya misalnya berkeringat berlebihan atau maka bahkan pingsan begitu. Jangka panjangnya dia bisa kekurangan ion-ion tubuh dan juga kekurangan atau malnutrisi malah gitu.
dan prosedur aklimatisasi ini harus dibuat supaya apa, jadi ada ketetapan bahwa yang bekerja di tempat panas itu tidak boleh langsung bekerja, artinya harus menyesuaikan atau membiasakan diri dulu. Misalnya dalam 1 hari dia bekerja, berapa jam begitu, kemudian ditingkatkan di hari-hari berikutnya sampai dengan 1 atau 2 minggu. Nah, prosedur-prosedur aklimatisasi ini berfungsi pada tempat-tempat kerja yang memungkinkan adanya peningkatan panas akibat climate change. Kemudian arah penelitian baru artinya, kita tidak bisa berpatok pada, kondisi saat ini atau menunggu penelitian dari akademisi gitu ya, baru muncul gitu. Ketika kita di tempat kerja, kita bisa melakukan penelitian, terutama untuk karakteristik pekerja di tempat kerja kita sendiri. Nah, itu ada arah penelitian baru mengenai climate change ini. Lalu, pengembangan pedoman pengendalian bahaya baru dan komunikasi bahaya baru. Nah, ini juga kurang lebih seperti modifikasi pengendalian bahaya. Kemudian mengembangkan sistem peringatan dini dan pengawasan, artinya tidak bisa lagi kita menggunakan standar yang dulu, di mana, menggunakan misalnya dengan iklim yang terjadi 10 tahun yang lalu misalnya. Nah, itu kita harus terus memperbaharui referensi sehingga kita bisa membuat sistem peringatan dini misalnya jika ternyata ada pekerja yang tiba-tiba pingsan, bekerja di tempat tertentu, maka kita bisa melakukan, sistem peringatan dini atau pertolongan pertama dan melakukan pengawasan supaya hal tersebut tidak terjadi. Kemudian peningkatan penekanan pada pencegahan. Nah, artinya kita tidak karena ada 2 tadi, respon kita terhadap perubahan iklim yaitu adaptasi dan mitigasi, maka ini termasuk dalam mitigasi. Artinya kita tidak lagi menekankan kita harus beradaptasi terus, tapi kita juga harus mencegah. Jadi yang ditingkatkan adalah, pencegahannya, baik itu pencegahan dari yang sangat hulu, misalnya mencegah dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan beremisi atau, menggunakan lebih yang kegiatan-kegiatan yang lebih pada go green gitu, atau ramah lingkungan. Nah, misalnya seperti itu atau pencegahan yang paling dekat misalnya dengan, melakukan pengawasan gitu terhadap perubahan iklim secara, 1 tahun ke belakang atau melalui beberapa, penelitian terbaru. Nah, itu misalnya salah satu bentuk-bentuk pencegahan sehingga nanti akan dibuatkan, rancangan terkait dengan pencegahan kita tadi. Nah, kemudian selanjutnya, standar bahaya, ini kan ada kemungkinan, meningkat sehingga, misalnya saja tadi, mmm, panas gitu ya atau tingkat termal atau ambient temperatur itu jika NAB menyarankan berapa derajat Celcius, maka kita bisa meningkatkan sendiri standar bahaya yang mungkin, berdasarkan kondisi yang ada di lapangan ternyata ketika bulan Januari bulan November misalnya, sampai dengan Desember itu, ternyata tidak ada curah hujan, panas tinggi, dan untuk pekerja lapangan, maka standar bahaya itu kita tingkatkan. Artinya, kita dengan kondisi suhu 20 standarnya misalnya, maka kita bisa tingkatkan lagi misalnya menjadi 30 gitu. Nah, artinya standar bahaya ini tidak bisa kita selalu mengikuti apa yang sudah ada, tapi kita harus memperhatikan kondisi yang memang terjadi di lapangan dengan keadaan climate change atau perubahan yang terjadi, perubahan iklim yang terjadi. Kemudian intinya adalah kita mengevaluasi kembali seluruh prosedur dan standar yang kita punya untuk menilai apakah masih memungkinkan dengan pengendalian yang sudah dilakukan atau tidak, gitu. Begitu juga, terkait dengan, penyakit-penyakit yang mungkin dibawa akibat perubahan iklim tadi seperti yang disebutkan, oleh Gordon tahun 2003.
Ya baik, itu saja materi kita hari ini. Sekian yang dapat saya sharing dan jelaskan. Terima kasih karena telah menonton video penjelasan ini. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan dan jika informasi yang disampaikan ternyata terdapat kekurangan ataupun kesalahan, boleh hubungi saya untuk memberikan masukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.